بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita dalam pembahasan fikih berpuasa Ramadan sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang sebelumnya kita masih di dalam pembahasan dari persyaratan wajib untuk berpuasa. Di antara ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, persyaratan wajib berpuasa adalah al-aql, berakal. Seorang yang didapati padanya akal, maka wajib atasnya berpuasa. Berakal ini merupakan persyaratan dalam sebuah pembebanan syariat. Dalam sebuah pembebanan syariat. Sehingga apabila ada seorang yang tidak memiliki akal, apakah karena gila ya, atau sebab-sebab yang lainnya, maka tidak ada taklif pada orang tersebut. Tidak berlaku pembebanan syariat pada orang tersebut. Nah, oleh karena itu tidak wajib untuk berpuasa Ramadan atas orang-orang yang hilang akalnya, orang-orang gila atau orang-orang yang kurang akal. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rufi al-qalam an thalathah an an-naim hatta yastayqiz wa an as-saghir hatta yakbur wa an al-majnun hatta ya'qil aw yufiq. Nabi alaihi salatu wassalam, diangkat pena, diangkat catatan pena dari 3 golongan manusia. Diangkat catatan pena maksudnya amal kebaikan yang dilakukannya tidak dinilai, dicatat sebagai pahala, sebagaimana pula dosa, perbuatan keburukan dan kejelekan yang dilakukannya juga tidak tercatat sebagai dosa dan kemaksiatan. Itu makna rufi al-qalam, diangkat catatan pena. Dari siapa ini? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, dari 3 golongan manusia. Yang pertama, seorang yang tidur sampai ia terbangun. Sehingga orang yang tidur bila melakukan suatu amal saleh tidak dicatat untuknya amal saleh tersebut sebagai pahala. Demikian pula bila ia melakukan suatu perkara dosa dalam keadaan dia tidur, ya, maka itu pun tidak dicatat sebagai satu dosa. Bila dia melakukan sebuah kemaksiatan dan pelanggaran syariat, melakukan perkara yang diharamkan dalam keadaan dia tidur, maka itu tidak dicatat sebagai dosa bagi orang yang tidur. Kapan itu? Sampai hatta yastayqiz, sampai dia terbangun.
sampai ia terbangun dan terjaga dari tidurnya, maka semua perbuatan baik dan buruknya akan dicatat. Demikian pula golongan kedua dari seorang anak kecil yang belum baligh sampai dia besar, sampai dia baligh. Dan yang ketiga, dan ini menjadi poin perhatian kita dalam hadis, adalah wa 'anil majnun hatta ya'qil aw yufiq. Demikian pula catatan pena itu pun diangkat dari seorang yang gila, orang yang tidak berakal atau orang yang kurang akal sampai dia berakal kembali, atau dia tersadarkan setelah hilang akal. Contoh seperti orang yang pingsan, atau seorang yang di di bawah alam sadar, ya, seorang yang di bawah pengaruh obat tertentu, obat bius, penenang dan semisalnya, hilang akalnya, ya. Maka dalam kondisi demikian, apa yang dilakukannya tidak tercatat sampai dia tersadarkan dari pingsannya, dari pengaruh obat tertentu yang menguasai akalnya. Nah, seorang yang tidak berakal, tidak wajib atasnya untuk berpuasa karena tidak ada akal pada orang tersebut. Yang dengan akal itu dia dapat menyadari bahwa apa yang dilakukan adalah sebuah ibadah, dan dengan akal pula ia dapat berniat sebelum melakukan ibadah tersebut. Dan tentu ibadah tidak akan sah dengan tanpa niat. Nah, seorang yang tidak berakal tidak mampu untuk mendatangkan niat dan tidak bisa menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah ibadah. Oleh karena itu sangat erat kaitannya sebuah ibadah itu dengan akal. Nah, sehingga seorang yang tidak berakal, maka tidak ada ibadah baginya. Nah, para ulama juga menjelaskan bahwa setiap orang yang tidak memiliki akal dengan berbagai macam, ragam dan jenisnya, ya, maka dia bukan seorang yang mukallaf. Maka dia bukan sebagai seorang yang mukallaf. Ya. Karena orang yang tidak berakal itu bermacam-macam tingkatan dan kondisi mereka. Yang jelas selama dia tidak memiliki akal, maka tidak ada taklif, tidak ada pada orang tersebut. Para ulama juga membahas tentang bagaimana dengan seorang yang terkadang dia gila, terkadang dia sembuh dari gilanya. Ya. Maka jawabannya, di saat dia gila, saat kambuh gilanya, maka tidak ada kewajiban untuk dia berpuasa. Namun di saat dia berakal, dia waras kembali, maka disitulah ada pembebanan syariat bagi orang tersebut. Kenapa? Karena persyaratan wajib puasa ada pada orang tersebut ketika itu. Ketika telah kembali telah kembali akal orang tersebut. Nah, wajib berpuasa berikutnya adalah mampu untuk berpuasa. Memberi kudrah, kemampuan. Tidak ada
hal apapun yang menghalangi orang tersebut untuk berpuasa. Nah, kemudian tentu tercabang dari persyaratan ini adalah persyaratan kesehatan. Seorang yang sehat, maka kesehatan itu menjadi persyaratan wajib bagi ia untuk berpuasa. Nah, sehingga seorang yang sakit dengan kondisi sakit yang memang tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka tidak wajib atasnya apa? Puasa tersebut. Dan nanti kita akan rinci pembahasan tentang khusus orang-orang yang sakit. Rincian para ulama tentang kategori orang-orang yang sakit, siapa yang diperbolehkan tidak berpuasa dan siapa yang harus berpuasa meskipun sakit. Karena tidak semua sakit menjadi alasan untuk meninggalkan kewajiban berpuasa. Namun bila ada seorang yang sakit tetap memaksa untuk berpuasa, apakah sah puasanya? Maka jawabannya sah puasanya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut di dalam Al-Baqarah dari ayat ke-185, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Kata Allah, barang siapa yang sakit atau sedang dalam kondisi safar, maka baginya lah untuk mengganti puasa itu pada hari yang lain. Ketika Allah Azza wa Jalla melegalkan mengganti puasa, menunjukkan bolehnya dalam kondisi sakit seorang tidak berpuasa karena alasan sakit. Nah, namun tentu bila kemudian penghalang pada diri orang tersebut ketika dia tidak berpuasa karena sakitnya, bila itu hilang penghalang tersebut, dia sembuh dari sakitnya, maka yang menjadi kewajibannya adalah untuk mengganti, untuk mengqadha hari-hari berpuasa yang dia tidak berpuasa padanya karena apa? Karena sakit. Berdalilkan dengan hadis, dengan ayat yang kita bacakan di atas tadi. Kemudian pula ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tercabang dari persyaratan kemampuan untuk berpuasa adalah dipersyaratkan seorang yang wajib untuk berpuasa dia sedang dalam keadaan mukim. Dia sedang dalam keadaan mukim, tidak sedang dalam kondisi safar. Tidak sedang dalam kondisi apa? Bersafar. Nah, oleh karenanya tidak wajib puasa Ramadan bagi seorang musafir. Tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena persyaratan wajib bagi orang yang mukim. Bagi seorang yang apa? Yang mukim. Dan para ulama telah bersepakat, telah berijma' bahwa diperbolehkan bagi seorang yang bagi seorang yang safar untuk berbuka dan tidak berpuasa di tengah safar. Nah, berdalilkan dengan ayat yang kita baca di atas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Demikian pula seorang yang sedang dalam kondisi bersafar, maka baginya lah untuk mengganti pada hari yang lainnya. Yaitu apabila dia ketika kondisi safar tersebut tidak berpuasa, memilih untuk tidak berpuasa, maka kewajibannya apa? Mengganti pada hari yang lainnya. Nah, dan juga nanti akan ada pembahasan khusus tentang puasa seorang musafir ini. Mana yang lebih afdal? Ya, bagi seorang yang safar antara berpuasa atau tidak berpuasa. Dan kategori safar yang bagaimana yang diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa, itu akan dirinci pada pembahasan tentang puasa seorang musafir. Nah,
Walaupun seorang yang sedang bersafar diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa, namun jika dia tetap berpuasa dalam safarnya, maka puasa yang dilakukannya adalah sah. Ya. Dan bila kemudian dia memilih untuk tidak berpuasa, tentu menjadi kewajibannya sebagaimana yang ditegaskan oleh ayat untuk dia menggantinya, mengganti hutang puasanya pada hari-hari yang lain. Nah, dengan demikian alhamdulillah kita selesai dari menyebutkan persyaratan-persyaratan apa? Wajib berpuasa. Maknanya apabila didapati persyaratan-persyaratan ini pada diri seseorang, maka wajib secara syar'i hukumnya bagi orang tersebut untuk berpuasa Ramadan. Nah, pembahasan berikutnya kita berpindah kepada persyaratan sah. Berpindah kepada persyaratan sah berpuasa. Sebagaimana puasa itu memiliki persyaratan wajib, maka para ulama juga telah menyebutkan dan menentukan persyaratan sah. Apa maknanya ini? Maknanya apabila didapati persyaratan-persyaratan ini pada seorang yang berpuasa, maka sah puasanya. Tentu sebaliknya, bila kemudian tidak didapati persyaratan-persyaratan disebutkan nantinya, maka tidak sah puasa orang tersebut. Nah, para ulama menyebutkan beberapa persyaratan. Yang pertama, niat berpuasa Ramadan atau puasa yang lainnya, puasa wajib yang lain. Apa itu niat? Niat adalah maksud dan keyakinan hati untuk melakukan suatu perkara dan adanya keinginan kuat untuk melakukannya. Itu niat. Sehingga niat itu adalah amalan hati. Niat itu adalah apa? Amalan hati, bukan amalan lisan. Oleh karena itulah kata para ulama, termasuk perkara kebid'ahan dalam ibadah ketika seseorang melafazkan apa yang dia niatkan. Karena niat adalah amalan hati, bukan amalan lisan. Sehingga tidak perlu untuk kemudian memberat-beratkan diri untuk melafazkan apa yang diniatkan tersebut. Nah, ini makna dari an-niyah. Tentang status niat sebagai persyaratan sah dalam berpuasa terjadi khilaf di kalangan para ulama, dan ini telah kita lewati sejatinya ya pada pembahasan yang sebelumnya. Sebagian para ulama menetapkan bahwa niat itu merupakan persyaratan sah, ya, merupakan persyaratan sah untuk berpuasa. Ini pendapat jumhur para ulama. Namun sebagian para ulama yang lainnya dari kalangan Al-Malikiyah wa Syafi'iyah, mereka menganggap bahwa niat itu merupakan rukun, lebih tinggi lagi derajatnya, enggak sekedar syarat dia. Rukun. Kalau tidak ada niat, tidak sah puasanya. Tidak ada puasa padanya. Ya. Nah, al-muhim, niat itu merupakan persyaratan sah dari apa? Dari berpuasa. Dan telah kita singgung tadi bahwa melafazkan niat dalam berpuasa ini merupakan kebid'ahan, karena tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Tidak ada hadis yang sahih, bahkan tidak ada hadis yang palsu pun yang tidak ada, yang menunjukkan bahwasanya disyariatkan untuk melafazkan niat
ketika berpuasa sebagaimana dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Nawaitu an asuma ghadan. Alhamdulillah taala. Ya. Nah, ini tidak ada contohnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Para ulama dalam pembahasan niat membahas beberapa perkara. Yang pertama, hukum meniatkan puasa Ramadan pada malam hari. Hukum meniatkan puasa Ramadan pada malam hari. Nah, dalam perkara ini ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, terjadi khilaf, silang pendapat di kalangan para ulama. Jumhur para ulama dari kalangan Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka berpandangan dan bermadhab bahwa berpuasa Ramadan dan puasa-puasa wajib lainnya dipersyaratkan untuk meniatkan puasa tersebut dari malam hari. Mulai dari malam hari itu harus sudah ada niatnya untuk berpuasa pada keesokan harinya. Niatnya itu pada malam hari harus ada. Ya. Tempatnya apa? Tempatnya di mana? Di malam hari. Ini pendapat jumhur para ulama. Berdalilkan dengan beberapa riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam, seperti hadis man lam yubayyit as-siyam min al-lail fala siyama lah. Seperti hadis kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, barang siapa yang tidak meniatkan berpuasa dari malam harinya maka tidak ada puasa bagi orang tersebut, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berarti dengan tegas hadis ini menunjukkan dan mengkhabarkan kepada kita bila kita hendak berpuasa Ramadan, maka niat puasa Ramadan itu harus dimunculkan pada malam hari. Nah, yang demikian itu kata para ulama karena puasa yang wajib sangat membutuhkan pada niat ya pada malam harinya. Ini satu pendapat di kalangan para ulama. Namun sebagian pendapat yang lain seperti Abu Hanifah ya, dan yang bersamanya mengatakan bahwa berpuasa Ramadan ataupun puasa wajib yang telah ditentukan lainnya ya, boleh saja untuk memunculkan niat tersebut dari siang hari. Dari siang hari kapan maksudnya ini? Dari setelah terbitnya fajar yang kedua. Kalau mau puasa Ramadan boleh dari waktu itu pun tidak mengapa, tidak mesti dari malam hari. Ini pendapat Abu Hanifah dan yang bersamanya. Dan yang rajih wallahu a'lam bishawab ya, bahwa pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat jumhur para ulama bahwa berpuasa Ramadan dan yang selainnya dari puasa-puasa yang wajib, maka harus seorang yang hendak berpuasa meniatkan puasa itu mulai dari malam hari sebelum terbitnya fajar yang kedua, sebelum masuknya waktu salat subuh. Nah, ya, niat itu harus ada sebelum. Nah, berdasarkan hadis-hadis yang datang dalam masalah ini, ya, jadi ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Bila seorang hendak berpuasa Ramadan ataupun puasa-puasa wajib yang lainnya, maka dia harus memunculkan niat puasa Ramadan dan puasa yang wajib tersebut mulai dari mana? Mulai dari malam hari sebelum terbitnya fajar. Kemudian tercabang dari sini tentang permasalahan apakah
memunculkan niat pada malam hari untuk berpuasa Ramadan itu dilakukan pada setiap malam. Ya, apakah niat tersebut memunculkan niat itu dilakukan pada setiap malam ataukah boleh meniatkan puasa tersebut pada malam hari pada malam pertama dan itu sekaligus untuk malam-malam berikutnya selama sebulan penuh. Ya. Dalam masalah ini pun terjadi khilaf, silang pendapat di kalangan para ulama. Nah, para ulama dari kalangan Hanafiyah wa Syafi'iyah dan Hanabilah mereka berpandangan dan bermadhab bahwa niat itu wajib untuk dimunculkan pada malam hari pada setiap malamnya. Ya, pada setiap malam memiliki niat sendiri-sendiri, terpisah dengan malam-malam setelahnya. Nah, ini pendapat pertama. Pendapat kedua, pendapat Imam Malik. Demikian pula pendapat satu riwayat dari mazhab Hanabilah bahwa mereka berpandangan boleh dan cukup untuk meniatkan pada malam hari untuk puasa Ramadan. Ya. Pada pagi harinya diniatkan pada malam pertama saja. Meniatkan puasa tersebut pada malam pertama dan itu sudah dapat mewakili keseluruhan malam-malam setelahnya selama sebulan penuh bila dia meniatkan puasa itu sebulan penuh. Kapan itu? Bila dia meniatkan puasa itu sebulan penuh, maka itu boleh dilakukan. Niatnya dia munculkan pertama kali dan itu sekaligus untuk niat-niat, mewakili untuk niat-niat pada malam-malam yang setelahnya selama sebulan penuh. Nah, mereka mengatakan bahwa kebolehan hal tersebut disebabkan karena niat yang dia munculkan pada malam pertama, ya, itu sesungguhnya sama dengan niat yang dia munculkan pada malam-malam berikutnya. Sehingga cukup bagi orang tersebut untuk meniatkan sekali saja, ya, pada malam pertama untuk malam-malam berikutnya. Nggak perlu setiap malam harus berniat. Ya, karena niat pada malam pertama itu sama seperti niat pada malam-malam yang setelahnya. Nah, ya, ini pendapat yang kedua dan ini pendapat yang rajih. Ini pendapat yang rajih bahwa berpuasa yang dilakukan secara berurutan, berpuasa yang dilakukan secara terus-menerus, continue seperti puasa Ramadan pada setiap harinya, ya. Demikian pula seorang yang berpuasa 2 bulan berturut-turut dari puasa kafarah misalkan, kafarah jima' dan lain misalnya, maka cukup baginya untuk memunculkan niat dari awal malam, ya, untuk keseluruhan malam-malam setelahnya. Kecuali kata para ulama, ya, kecuali apabila dia memutus, ya, memutus putaran dari urutan dari malam yang dia biasa berniat padanya dengan satu uzur syar'i, dia tidak berpuasa, maka tidak bisa niat yang pertama itu untuk kemudian diniatkan untuk malam-malam yang setelahnya. Dia harus memperbaharui niat terlebih dahulu, ya. Dia harus memperbaharui niat terlebih dahulu. Contoh misalkan, ada seorang berpuasa Ramadan. Di awal Ramadan dia berniat pada malam harinya dan niat itu untuk sebulan penuh. Ya. Tapi qaddarallah ma syafa'al, pada hari kelima
Pada hari kelima dia sakit. Ya. Dia sakit sehingga dia tidak berpuasa pada hari kelima tersebut. Nah, apakah untuk hari keenam dia bisa memakai niat yang pertama tadi atau tidak? Maka jawabannya tidak boleh. Dia tidak bisa memakai niat untuk hari keenam dengan niat yang pertama kali tadi. Dipahami? Nah, dia harus mentajdid niatnya. Dia harus memperbaharui niat tersebut. Berarti pada malam keenam dia harus memunculkan niat kembali untuk berpuasa Ramadan pada malam-malam yang tersisa selama sebulan penuh. Difahami? Nah, ini niat, pembahasan niat yang terkait dengan puasa wajib. Harus diniatkan mulai dari malam hari sebagaimana yang kita dengarkan di atas tadi. Kemudian para ulama juga membahas bagaimana dengan niat untuk puasa sunnah. Apakah puasa sunnah yang hendak dilakukan juga diharuskan untuk berniat pada malam harinya? Ya, wajib baginya untuk berniat pada malam harinya untuk puasa sunnah pada keesokan pada pagi harinya. Apakah itu juga sama wajib untuk berniat pada malam hari untuk melaksanakan puasa sunnah? Maka di sini pun terjadi khilaf di kalangan para ulama. Nah, jumhur para ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah bermadhab bahwa untuk puasa tatawwu', puasa sunnah, boleh saja seorang yang hendak berpuasa pada pagi harinya untuk meniatkan puasa itu mulai dari malam hari atau dari siang hari. Itu boleh. Kalau apa ini? Kalau puasa yang dilakukan apa? Puasa sunnah. Nah, sebagaimana ditunjukkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum, ya Aisyah, hal 'indakum syai'? Qalat faqultu ya Rasulullah ma 'indana syai'. Qala fa inni sha'ib. Suatu ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah masuk kepada Aisyah, masuk ke dalam rumahnya seraya bertanya kepada Aisyah ya pada pagi hari. Kata Aisyah, kata Rasulullah, wahai Aisyah, hal indakum syai'? Apakah kamu memiliki sesuatu yang bisa dimakan? Ya. Qalat faqultu ya Rasulullah ma 'indana syai'. Maka Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, kami tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa engkau makan. Ya. Berarti ketika Rasulullah SAW bertanya pada pagi itu, Rasulullah SAW dalam kondisi tidak berpuasa. Ketika Nabi SAW tidak mendapatkan makanan yang hendak dia makan di rumah Aisyah, maka Rasulullah SAW meniatkan setelah itu fa inni shaim. Maka bila demikian maka sekarang saya akan berpuasa. Jelas? Ya. Ini puasa apa? Puasa sunnah. Ini puasa sunnah. Nah, ya dari hadits Aisyah ini kita sedikit bermuhasabah. Lihatlah bagaimana rumah baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, khalifah, penguasa di masa itu, dan dia Rasul, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasa di rumah Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak mendapatkan makanan. Bahkan dalam riwayat yang lain sebulan penuh tidak berasap dapurnya istri-istri Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa yang mereka makan? Aswadan, dua yang hitam. Apa dua yang hitam? Kurma dan air. Maksudnya airnya hitam? Tidak. Nah, kurma disebut dua yang hitam sebagai bentuk mendominasikan kurma tersebut. Kurma kan hitam, ya walaupun sebenarnya airnya putih.
Nah, ya, itu yang dimakan oleh Rasulullah SAW dan keluarganya, hanya kurma dan air putih. Ya, kita alhamdulillah berbagai macam makanan, ya, dan hampir setiap hari itu tersedia di tengah-tengah kita. Siapa dia? Ya Rasulullah SAW. Siapa istrinya? Para sahabiah ummahatul mukminin. Nah, ya. Demikianlah bagaimana zuhudnya Rasulullah SAW, imam dari orang-orang yang zuhud. Ya. Nah, siapa yang bisa sabar dengan kondisi seperti itu? Kalau ada istri dikasih kurma sama ayam, tak cerai besoknya. Hah? Apa ini? Makan kurma terus sama air putih. Ya. Nah, maksud dari sini apa? Kesabarannya itu yang dilihat. Ya. Kalau kita kemudian mendapatkan rezeki makanan yang berlimpah, alhamdulillah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Baik, kita lanjutkan. Ini pendapat pertama yang mengatakan bahwa niat untuk puasa sunnah itu boleh diniatkan pada malam hari maupun pada siang hari, pagi hari setelah terbitnya fajar. Pendapat kedua mengatakan tidak. Ini riwayat Imam Malik, bahwa puasa sunnah pun harus diniatkan untuk melakukannya pada malam hari. Karena Nabi SAW bersabda, "Man lam yubayyitis siyam minal lail fala siyamalah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak meniatkan, memunculkan niat pada malam hari untuk berpuasa, maka tidak ada puasa bagi. Kata mereka ini sifatnya umum, masuk puasa yang wajib maupun puasa yang sunnah masuk dalam keumuman hadis ini. Nah, pendapat Malik ini dibantah oleh pendapat jumhur yang tadi. Mereka katakan bahwasanya hadis Aisyah, kisah Nabi SAW yang mendatangi rumah Aisyah yang telah kita sebutkan tadi, itu mengkhususkan keumuman tadi. Ini umum sifatnya, itu dikhususkan dengan hadis Aisyah, sehingga apa? Sehingga untuk puasa sunnah boleh dalam perkara niat, mau diniatkan pada malam hari maupun pada pagi hari. Ya, dan ini pendapat yang rajih. Nah, ini pendapat yang rajih. Setelah kita mengetahui perkara ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa dalam puasa sunnah diperbolehkan seseorang memunculkan niat untuk berpuasa padanya, baik pada malam hari maupun pada siang hari. Nah, perhatikan, terkhusus untuk orang-orang mereka yang hendak meniatkan puasa sunnah tersebut pada siang hari, pada pagi hari, ada satu persyaratannya. Ada apa? Ada satu persyaratannya. Apa persyaratannya? Persyaratannya adalah dipersyaratkan untuk sahnya niat yang dimunculkan pada pagi hari, dia tidak memakan makanan apapun atau tidak minum minuman apapun atau tidak melakukan pembatal puasa sebelumnya. Dipahami? Ini persyaratannya. Ya. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh riwayat Aisyah radhiyallahu anha tadi, Nabi SAW ketika bertanya kepada Aisyah, apakah kamu punya makanan? Berarti menunjukkan Rasulullah belum makan ini. Kan begitu? Berarti menunjukkan apa? Rasulullah SAW tidak memakan makanan apapun. Oleh karena itu beliau bertanya kepada Aisyah, berarti belum makan ini Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW sudah makan sebelumnya, tentu tidak akan bertanya seperti itu. Nah, maka ketika Nabi SAW bertanya kepada Aisyah dalam riwayat tersebut, wahai Aisyah, kamu punya simpanan makanan? Kata Aisyah, tidak ada. Berarti menunjukkan Rasulullah SAW tidak makan sebelumnya. Kemudian beliau munculkan niat untuk berpuasa sunnah pada pagi hari tersebut. Maka para ulama beristinbat, mengambil kesimpulan hukum pada hadis ini atau dari hadis ini, bahwa seseorang yang
berniat puasa sunnah pada siang hari dipersyaratkan. Ya, dipersyaratkan dia tidak boleh untuk melakukan pembatal puasa sebelum dia berniat tersebut. Tidak boleh dia makan sebelumnya atau dia minum atau melakukan pembatal puasa yang lainnya. Nah, kemudian sudah kita ketahui ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah bahwa diperbolehkan untuk puasa sunnah seseorang memunculkan niat pada siang hari. Nah, siang hari sampai kapan ini? Apa sampai mau tenggelam matahari boleh berpuasa sunnah? Kan pagi hari, kan siang hari termasuk itu ya. Ada seorang nggak makan tuh, mulai dari terbitnya fajar, nggak makan, nggak minum, nggak melakukan batal puasa sampai jam 4 sore. Tiba-tiba munculkan niat berpuasa sunnah. Nah, bolehkah yang demikian? Nah, kalau begitu berapa jam saja berpuasa? Apakah tidak disebut dengan puasa? Kan begitu. Nah, oleh karena itulah para ulama yang memperbolehkan perkara ini mereka memberikan batasan. Nah, ya, mereka memberikan apa? Memberikan batasan. Nah, seperti kalangan Hanafiyah, mereka membatasi kebolehan tersebut adalah ketika telah meningginya matahari. Ya, berarti kalau sudah meninggi matahari, kemudian mau memunculkan niat dan belum melakukan pembatal puasa, maka boleh untuk dia berpuasa sunnah dan sah puasa tersebut. Ya. Adapun para ulama yang lain seperti kalangan Syafi'iyah, mereka mengatakan bahwa waktunya merentang sampai sebelum waktu, maksudnya waktu zuhur, waktu zawal, atau mendekati waktu zawal. Nah, mendekati waktu zawal. Dan yang lebih luas lagi adalah kalangan Hanabilah, bahkan mereka mengatakan waktu setelah zawal pun itu boleh seorang meniatkan untuk berpuasa sunnah. Ya. Nah, namun pendapat wallahu alam yang pertengahan di sini adalah sebelum zawal tadi, sebelum tergelincirnya matahari menunjukkan maksudnya waktu sholat zuhur. Ya. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita menyisakan 10. Baik. Persyaratan yang kedua sudah kita jelaskan tadi. Persyaratan pertama dari persyaratan sahnya berpuasa, ya, harus ada niat. Harus ada niat. Seorang yang tidak ada niat maka tidak ada puasa bagi. Ya, sudah kita bahas di rincian para ulama terkait dengan niat ini dan apa-apa yang tercabang dari. Kemudian persyaratan sah yang kedua adalah, ini khusus bagi kalangan wanita, untuk dia suci dari haid dan nifas. Nah, oleh karena itu seorang wanita yang sedang haid atau seorang wanita yang sedang nifas, ya, setelah melahirkan keluar darah, disebut darah apa? Darah nifas. Nah, seorang wanita yang haid ataupun dalam kondisi nifas tidak sah bagi keduanya untuk berpuasa. Bahkan haram atas keduanya untuk berpuasa dalam dua kondisi yang disebut tadi. Kenapa? Karena adanya penghalang pada diri wanita tersebut. Yang pertama haid, yang kedua apa? Yang kedua nifas. Nah, berdalilkan dengan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, kata Rasulullah, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, fadzalika min nuqsani diniha." Alaysa idza hadat, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, bukankah seorang wanita itu apabila dia sedang dalam kondisi haid,
dia tidak boleh sholat dan juga tidak boleh berpuasa, maka itulah bentuk kurangnya agama seorang wanita. Ya, kaum wanita ini kaum yang kurang dari sisi apa? Agama dan dari sisi akal. Nah, secerdas apapun wanita itu mesti di bawah akalnya para lelaki. Nah, ya, jadi jangan minder para suami-suami yang tamatan SD punya istri S2. Jangan minder. Karena Rasulullah SAW mengatakan wanita itu naqisatul aql. Cara pandangnya pendek. Meskipun, tapi ini tidak mutlak ya. Meskipun di sana banyak didapati kalangan wanita yang memiliki kecerdasan IQ yang melebihi kalangan lelaki. Tapi pada umumnya, lihatlah bagaimana Aisyah radhiyallahu anha sebagai rujukan para sahabat. Siapa dia? Wanita faqihatul ummah. Ya, ulamanya para sahabat dari kalangan wanita. Kecerdasan yang luar biasa yang dimiliki Aisyah radhiyallahu anha. Namun pada umumnya akal wanita itu secara akal apa? Dia di bawah apa? Kalangan lelaki. Nah, baik. Sehingga ini menunjukkan kurangnya agama seorang wanita itu, ya, kurangnya agama seorang wanita. Nah, ketika dia haid, ketika dia nifas, tidak boleh untuk sholat, tidak boleh untuk berpuasa. Juga di antara perkara yang menunjukkan kurangnya wanita itu. Kenapa wanita ini identik dengan bersolek? Kenapa wanita itu suka bersolek, mempercantik, memperindah dirinya dengan perhiasan-perhiasan? Ya. Kenapa laki-laki nggak butuh untuk bersolek? Ya, itu menunjukkan kurangnya wanita itu. Sehingga dia butuh untuk memperindah dirinya, mempercantik dirinya. Ya, zaman sekarang dengan berbagai macam make up dan semisalnya. Ya, karena dia kurang. Dia butuh untuk menutup kekurangannya dengan melakukan perhiasan-perhiasan tersebut. Beda dengan laki-laki, nggak butuh. Nah, ini menunjukkan apa? Juga menunjukkan kurangnya wanita itu. Nah, jangan tersinggung ya. Nah, ini penjelasan para ulama, bukan dari aneh. Nah. Baik. Dan seorang wanita yang sedang dalam kondisi berpuasa ataupun nifas, wajib atas keduanya untuk mengqadha puasanya. Ya. Untuk mengqadha puasanya secara ijma' para ulama. Berdalilkan hadits Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibuna dzalika fa nu'maru biqadha'is shaum wa la nu'maru biqadha'is shalah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa yang demikian itu dahulu juga menimpa kami. Maka kami diperintah. Siapa kalau dikatakan diperintah ini, siapa memerintahkan? Rasulullah. Ya, maka kami diperintah untuk mengganti puasa yang kami tidak berpuasa karena kondisi haid dan nifas, dan kami tidak diperintah untuk mengganti salat. Nah, ini satu kemudahan juga ini bagi para wanita. Nah, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala Maha hikmah dengan syariat-syariatnya. Ya. Coba kalau kemudian Rasulullah SAW menetapkan harus ganti juga puasanya, salatnya itu. Sudah ganti puasa, ganti salat lagi. Nah, kalau haidnya 7 hari sepekan, 7 kali 5, 35 kali salat. Kalau kemudian haidnya itu tidak lebih dari sepekan. Nah, ada enggak wanita yang lebih sepekan? Ada. Ada yang kurang sepekan? Ada juga. Ya. Belum lagi ketika dia nifas.
Bisa sampai 40 hari loh wanita nifas itu. Ya. Apakah selama itu harus mengganti sholatnya? 4 kali 5. 40 hari kali 5. 40 hari kali 5 berapa itu? 200 kali sholat. Nah, kali 2 lagi. Ya, mampu gak tuh? Gak mampu kan? Maka satu bentuk rahmatnya Allah Azza wa Jal, setiap syariat Allah itu penuh dengan hikmah, terkandung dalamnya kasih sayang kepada hamba-hambanya. Sedikit pun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan keberatan, kesulitan bagi hamba-hambanya. Ya. Nah. Dan itu hutangnya Allah Azza wa Jal bagi para wanita. Ketika seorang wanita dalam kondisi haid dan nifas tidak berpuasa, maka dia berhutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dainullah ahaqqu ayaqdha." Kata Rasulullah alaihi wasallam, hutangnya Allah itu lebih pantas dan wajib untuk ditunaikan daripada hutang manusia. Ya. Nah, sehingga kita berhutang karena tidak melaksanakan kewajiban Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga itu jangan dianggap sebagai hal yang memberatkan. Ya. Nah, justru itu apa? Kemudahan. Nah. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah.